lagi ngene Pak Yanto masa ini sudah nggak bisa. Pertanyaannya sekarang Pak, nek satu RT DKI 50, ternyata kakakku nih RT ku nek 70 pripun Pak? Kan ngono Pak. Lah sing 20 ndi? Stikernya piye ki sing 20 Pak? Makanya teman-teman nanti tim 5 itu sebelum bergerak di warga, kula nyuwun iki difoto sih. Masa ini, difoto dulu barcode-nya. Begitu entek barcode ini nanti dibuka fotonya, dibuka di tembak kali HP-nya koncone ini ku saged cek muncul. Lah siapa yang belum dapat stiker tadi? Namanya Pak Ali Sudirman. Pak Ali Sudirman, Mati Gondo, hak pilihnya 5. Kecamatan Grogol, tek masuk bisa seperti itu dengan menggunakan foto yang sudah kita foto dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak, nek warga ini ternyata orang di HP piye? Yang gunakan HP panjenengan. HP panjenengan digunakan tidak cuma sekali dok, Pak. Selama nopo sing dimasukin ini beda nama, beda alamatnya. Pak Yanto, Pak Ali dan sebagainya bisa. Ini Singapura sih bisa. Mumpamanya aku tim 5, aku apal wargaku, aku rasa ndak ada rono tak cepres pengomah iso. Artinya saya tidak berkunjung kan Mas. Tidak berkunjung, tidak menyampaikan informasi terkait dengan program Bu Eti, tidak sempat menyampaikan apa yang menjadi kelebihan nanti ketika ini mendapatkan suara yang banyak. Itu tidak tersampaikan, akhirnya masyarakat belum terbuka. Dan ini tugas tim 5 di RT panjenengan. Kula nyuwun tolong mengke dibantu sosialisasinya. Bagaimana caranya Pak? Pak nyuwun sewu ketika panjenengan setiap bulan ada rutinan pertemuan niku mang sampaikan. Kula nyuwun tolong mang sampaikan, disampaikan. Nek perlu tim 5 desa panjenengan ngundang. Sing saged hadir sinten disampaikan untuk informasi ini. Jadi terkait dengan situasi ini di ini Pak Nyun Sewu, ketika kita koordinasi dengan ring 1 dengan kita semuanya, ada satu desa di daerah Kecamatan Polokarto. Niku dari tim niku hampir 50 itu setengah jam selesai. Jadi cek masuk. Bah ini kan malah ngapusi Mas. Cek masuk. Jadi mboten moro, jelas mboten moro niku moro kan kudu ndadak sosialisasi, matur sik, izin sik kan butuh waktu itu mboten Pak. 3 menit masuk, 3 menit. Artinya iki genara mungkin moro. Kan gitu Pak. Karena ada jamnya muncul, ada jamnya. Ada waktunya ada. Niku situasinya teknik nanti di lapang seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini Nyun Sewu kalau ngaturaken panuwun sangat. Ngaturaken panuwun pambiyantu lajeng nopo support bapak-bapak semuanya, Bapak RT, Bapak RW, tokoh masyarakat, kepedulian panjenengan terkait dengan situasi ini. Pun Pak niki mungkin bismillah Pak monggo berjuang sareng-sareng karena nopo S2 Pak niki mungkin nek Bu Eti niki mungkin menang niku bedone pripun to Pak? Menang biasa dengan menang yang spektakuler. Yeah. Jadi pengalaman Pak, pengalaman yang sudah selama ini kurun berapa periode. Ketika dalam suatu pilkada menangnya tipis-tipis nih, anggarannya juga tipis-tipis. Anggarannya tipis-tipis, artinya konstituennya tidak maksimal. Anggaran yang diberikan juga tidak maksimal. Akan berdampak siapa? Berdampak pada kita semuanya. Nah kita menang dengan spektakuler Pak, anggarannya juga spektakuler, anggarannya juga besar, program-programnya juga optimal. Artinya Pak, yang merasakan siapa masyarakat. Nek niki kula ngaji Pak, nek kula ngaji ketika kula enten pondok Sewu, ngenten niki nek Pak Kiai matur jenengan niku pun berjuang. Mergane berjuang dengan pergerakan untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan orang banyak. Lho awake dhewe ngenten niki pun bismillah pahala lho. Wong awake dhewe bahas-bahas apa ya? Mboten bahas yang elek.
Yang kita bahas untuk kemajuan masyarakat, kemajuan desa, program-program yang baik. Nah ini wonten niku. Maka dari itu Bapak Ibu sekali lagi kepada warga, tim RT yang ada di panjenengan monggo lah, jenengan dari pas tempo ke RT siji RW loro ya sapa to Mas? Minta sama tim 5 desa. Nanti Mbak Dati, nanti Mas Mari disampaikan tidak apa-apa. Oh ini Pak Timulang komunikasi. Lah mungkin Pak ini nek pun kula jadwalnya pun masuk Madigonto sudah clear, niki pun dibagikan. Mungkin silakan mungkin nyuwun tulung dikondisikan supaya warga panjenengan bisa optimal untuk pendukungan BNT. Nggih. Nanti nggih. Nah niki mungkin enten sesi tanya jawab Bapak yang ada di sini Pak RT, Pak RW, panjenengan mang tanget napa mawon. Di luar materi ini saged. Mumpung ketemu Pak Sugeng. Jangan mang matur, mang ngomong napa mawon pertanyaan monggo. Nanti ketika malam hari ini Pak Sugeng bisa menjawab, pasti mau jawab. Tapi nek pertanyaan panjenengan masih di luar koridor kami, ya kami akan segera menginformasikan pertanyaan panjenengan kepada pihak terkait yang sesuai dengan pertanyaan panjenengan. Ya, kami tidak akan berani ketika ini di luar wewenang kami. Tapi tidak masuk koridor wewenang kami, insya Allah saya jawab malam ini. Silakan bertanya, jangan sampai nanti kita teman-teman pulang ijik bingung nang omah, ijik ragu-ragu dan sebagainya. Nggih. Nyuwun tulung pengki siap Bapak nggih. Sing jawab yang gangsa. Siap Bapak Ibu nggih? Siap. Alhamdulillah nggih. Nek dereng ngantuk nggih? Nggih, siap. Nek dereng ngantuk langsung jawab limo. Nek masuk nggih sing kula sampaikan sak masuk nggih? Nggih. Saged diterima nggih? Siap. Nggih. Nggih, matur suwun sanget iki tadi yang bisa kami sampaikan Bapak Kepala Desa. Nggih. Bapak Kepala Desa, terima kasih sekali Mas Oki, teman-teman semuanya sudah memfasilitasi ini. Kami dengan Mas Oki sering komunikasi, akhirnya kita juga ke depannya bisa menjadi saudara kita semuanya. Kalau pengen kalian warga Madigonto ini pengen lebih dekat lagi. Kalau cerita sidik lagi, pada waktu pileg kemarin Pak Mensyari, kalau nunggu ngekek merinding. Pada waktu pemilihan desa binaan, kulo niku mboten jak Pak. Kulo langsung dikai pondok Sanggerahan Gedangan. Kemudian berjalan waktu Pak Budi Matono mundur, Parangjoro mboten enten sing ngampu, akhirnya Pak Atok mboten mampu dikene kulo. Lah kulo kan pilih. Langsung kulo milih Pak Madigonto. Aku milih Madigonto. Ora Mas. Apa Parangjoro wae, aku Madigonto Pak. Pertimbangan kula ngopo? Letaknya pertama dekat. Sedulurku Madigonto kata. Jamaah kula kata. Kali teman-teman perangkat gitu kenal. BPD juga banyak kenal. Kula pengen ngoten. Akhirnya digedhok kula kira-kira Parangjoro. Nah besok nek enten pilih Pak, niki kula tetep kudu bina Parangjoro. Besok nek enten sistem ngono pengen Parangjoro. Kula ben wis cedak kali sedherek semua, Pak Lurah kali Mas Oki. Berjuang kali Mas Oki sampai. Ngoten nggih, Mas nggih. Niku harapan kita seperti itu, yuk bareng-bareng Madigonto supaya nanti bisa ke depannya lebih baik dan maju lagi. Nanti setelah acara ini selesai, kula nyuwun tulung mengki disempatke rakesan sedilok suwanten ini Ibu. Lampah niku soal ini ngampun tentu, Pak. Kula kan parkir ten dalam Ibu. Om itu. Nah, kok lho Mas bojomu ora mbok jak mboten Bu, iki tempat pengawasan gitu. Oh lho. Bu, dalam izin badhe ten wingking dari keluarga besar Madigonto enten pertemuan. Oh iya dong. Ya salam di warga. Ibu titip salam hangat nggih mungkin salam menawi terusnya kula aturi Mbak. Oh, setembune Mas. Lanjut iki. Artinya mungkin raketan sedilok kita mriko ngoten Mas nggih. Kajenge beliau niki. Lagi belum mriko. Nggih. Nggih perkara sampeyan ajeng mriko mulih nggih niku pun benten jadwale. Nggih. Ngoten nggih Bapak Ibu semuanya nggih. Nggih. Sekali lagi terima kasih itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak Kepala Desa, Mas Roki, teman-teman semuanya
yang telah memfasilitasi hingga jalannya acara ini terlaksana. Kemudian kalau nanti memang ada pertanyaan, kita persilakan, mungkin dibatasi beberapa pertanyaan boleh, supaya nanti kita juga tidak terlalu malam untuk sholat ke tempatnya Ibu. Oke, mantan terima kasih. Ketika kami matur banyak salah kata, terpsilo kami kurang, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wallahumma fi'ila ahwami thorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Serta arah materi yang dilaksanakan oleh Bapak Haji Sugeng Prasaja ARD. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa memang dari Pak Kepala Desa Mojokerto untuk setiap ketua RT sudah dimasukkan ke jajaran Korte, jadi koordinator 5 RT. Dan mungkin dalam hari ini panjenengan semua ada hal yang kurang diketahui atau pengen diketahui, nanti akan dijawab dari Bapak Sugeng, kemudian juga Bapak Istanto. Monggo, ada yang belum paham kami persilakan untuk bertanya. Monggo Bapak. Monggo. Tadi disampaikan kartu RT dari 5 tim itu kapan penggunaannya dan bagaimana tekniknya, mohon disampaikan. Atur Mas, saking nggak tak nggih. Satu RW 5. Ayo nggih. Berarti nggak tak gini Pak Supapik mlebu niku nggih. Ini Mas Paidi niku ya. Nggih. Ngenten Mas. Niki yang belum terlaksana ada 7 atau 8 desa ya. Belum terlaksana, termasuk Madigondo dan juga termasuk Wedangan tempat kami. Kalau di wilayah mriki insya Allah mungkin tanggal 25 sampai tanggal 28 antara itu. Memang kan penjadwalannya begini Pak. Penjadwalannya nanti digabung Pak. Kemarin gini niku mungkin Pandian, kemudian Langenharjo, kemudian Pondok, Wedangan itu nanti jadi satu. 5 desa jadi satu. Dan nanti semua tim RT ini diundang Pak. Tim 5 RT diundang. Di situ nanti ada sosialisasi. Kemudian kita nanti dari tim kecamatan akan memberikan materi ini. Walaupun sebenarnya hampir mayoritas rakyat Tangsiri pun ngertos lah kerjanya. Cuman teman-teman ini akan bekerja nyun sewu sangat. Kita harus terbuka semuanya. Teman-teman kelima ini bekerja kan, kami juga pekewo dalam arti begini. Kan kudu yo enek apa-apa ini enten sangu. Menurut Mas. Nah ini mungkin diberikan ketika pada waktu ada kita sosialisasi nanti. Kan untuk masuk ini diberikan itu. Oke. Jadi nanti nunggu penjadwalannya Mas. Artinya sebelum bulan November semua desa di Kecamatan Grogol sudah clear semuanya. Sudah clear. Ini nunggu penjadwalan yang sudah ditata. Nanti nggih. Matur suwun Mas, pertanyaan pun mungkin sana sih pun monggo. Sip, ngomong Mas. Bolehkah nanti kalau sosialisasi dan pembarcodan ini kan setiap di tempat kami ada tanggal 2 ada RT, tanggal 2 itu kumpul semua. Kita sebarkan stiker sama sosialisasi sama pendataan. Kita barcode bersama-sama tidak boleh ya? Begini. Kan itu kan sama-sama juga kita sosialisasi, mengingat waktu dan kan kita warga semua. Kita RW 2 kumpul tiap RT tanggal 2 kan ada rapat kumpulan. Kita sosialisasi itu dan memberikan stiker dan otomatis dia juga insya Allah dia juga mau gitu. Kita data di situ, kita barcode di situ. Jadi itu tidak ada sama-sama ya kita bareng, tapi kita tetap sosialisasi di situ. Bolehkah? Begini Mas. Itu sebenarnya begini, itu tekniknya lebih efektif Mas. Sebenarnya lebih efektif karena kan mengumpulkan warga, jenengan nyebar stiker. Pertanyaan begini Mas, ketika warga yang panjenengan bagikan stiker niku, gitu, niku sementing pun sarujuk dulu, siap dulu, kan?
Kan ngoten mboten mek nampa stiker ning mboten siap, artinya kan ngoten di istilahnya siap dukun BT kan ngoten. Nah, kemudian penempelan ini kan memang Pak Nyun Sewu niki kita nempel stiker petugas kita sudah kita beri informasi ketika kita nempel di warga kan ada Pak Nyun Sewu. Mas gonku rasa pasang stiker mas, pasang ditempel. Yang penting aku siap dukung BT. Cara ini berpun. Pia ini kan beton itu mau difoto, gitu, difoto sebagai bukti kita ketika nanti kita ditanyakan, oh ini loh mas itu, kan ada mas ini loh mas itu tak foto, nah, foto barcode ini kan mungkin dinasum kan sakit banget ini, itu sakit, buat tolong silakan. Artinya kita tidak boleh memaksa warga untuk ditempeli jangan. Nek orang gelem tenan kan repot mas. Jangan pengen nyoblos dipaksa dan tidak gelem saya kira gelem nyoblos. Kan kan mas. Ini penting sekali mas, secara psikologi harus kita perhatikan juga. Nah, kembali pertanyaan jenengan, suatunya seperti ini, warga Pak, apa jenenge, ini mungkin kalau bagikan semuanya, kemudian dia siap, nempel kemudian dia siap dukung, boleh enggak apa-apa. Enggak apa-apa, selama Pak Nyun Sewu, selama. Kadang sih kalau kita di depan tadi, kurung, ini kan kerja banget Pak. Kan kelihatan sekali, kita itu tidak berkunjung. Kita tidak turun lapangan ya mas. Nek niki memang udah fit semua katakanlah 75 warga, oke semua. RT ini jenengan ya 75 kakak, 70 kakak lah, clear semuanya gitu. Jenengan ya supaya ini tidak menjadikan pertanyaan besar. Jenengan anu lah mas, caranya piye? Pokoknya jenengan Nyun Sewu yang hadir di sini katakanlah tim desa hadir diminta tolong, mas jenengan minta tolong mas. Artinya kan yang mendatangkan bukan jenengan toh. Warga temen jenengan ada berarti 5 orang kan mas Abi diletilah orang semenit ngirim semenit ini jadi pertanyaan walaupun Pak secara tekniknya jenengan pun ketemu pun oke. Ini kono kan berpikir kok cepet semenit itu loro kan kata mas kan kata mas Abi ini yang menjadi perhatiannya artinya silakan enggak apa-apa mas wong kita tekniknya kan dengan beberapa cara Pak. Umpamane Pak Nyun Sewu, aku nang wedangan pun boleh Pak. Kita ngobrol nang wedangan ya siapa? Ini Pak tempel kan dalam bunyi, silakan enggak apa-apa. Wong kita dalam rangka mendekatkan masyarakat untuk lebih optimal lagi bisa clear. Silakan enggak apa-apa Mas, itu dengan cara seperti itu silakan enggak apa-apa. Yang penting Pak Nyun Sewu mengkiki Pak RT niki mungkin ya jenengan kompak Pak. Saya yakin karena rokok niku motorin jenengan kali tim 5. Nek kula niku kadung ngenten iki lho Mas. Jenengan niku sing dadi motore. Jenengan Pak Nyun RT ini jenengan katakanlah 50 kakak nggih. Niki mungkin jenengan direke tenan TPS, jenengan kawal tenan supaya nang TPS semuanya dikondisikan dua hal tujuan kita ialah memaksimalkan jumlah pemilih dan memaksimalkan jumlah pilihan ke kita. Ini kedua ini kan diperhatikan Pak, oh clear 80% lebih, bahkan lebih. Saya itu niku, oh niku, anak nomor niku begitu tentangannya jenengan, tentangannya Pak RT Pak RW niki kok. Kali tim 5 ini RT, nah kulo ini kali tim pendapat kali tim desa ini kan dalam rangka mensupport teman. Kulo ini saya ngomong enten niki, ya kulo mengarahkan materinya seperti ini mas. Seperti ini. Nek tanpa jenengan, walah, buat enten nomor-nomor nih kalau niku, mas buat enten lama-lama. Jenengan sing berpotensi dan jenengan menjadi motor penggerak. Nonton masih, silakan bawa apa mas. Sing penting jenengan mang teknik. Niku pun clear ketemu warga, nonton Pak. Pun ketemu warga. Sing penting, nggih siap. Kayak coro mas. Syukur-syukur 5 orang hadir di pertemuan kayak irama mas, kayak irama. Nah, kalau niku mboten ngajari jenengan ngapusi mboten lho mas. Mboten ngajari ngapusi karena itu wis clear warga iki. Ya 50 kakak wis clear ke kita semua ya tidak apa-apa. Kan gitu betul mas. Pak ini pertemuan Pak sementing dia absen mas. Aku sosialisasi tok wis ngancet iki jangan. Nek wis clear semua pasang enggak apa. Ya, kata Mas ini. Iya, menambahkan sedikit Mas dari Suko. Itu tadi sudah saya kirim ke grup. Jadi nanti tim panjenengan, karena panjenengan sudah punya grup, bukti bahwa sudah ditempel kan
dikirimkan ke grup kan gitu. Seperti contoh tadi saya nempelkan di situ, misalkan saya tim 5 RT, oh tak tempelnya tak foto jebret tak kirim ke grup. Jadi nanti karena di sana kan tidak ada foto bukti itunya Pak. Nah nanti kalau misalkan panjenengan ditanya pertanggungjawabannya atau tim kecamatan, oh ini ada buktinya bahwa kita sudah menempelkan di rumah warga. Nah misalkan tidak mau ditempel ya dibawa aja, difoto sakwonge kan gitu. Intinya gitu Mas. Nggih, matur nuwun. Monggo Bapak, mungkin ada yang lain yang belum panjenengan pahami. Izin Pak, monggo Pak. Matur nuwun. Kula Darno saking RT 5 RW 4 badhe matur lan badhe tanggap RT gangsal menika kurang lebih jumlah rumahnya itu kurang lebih 35. Tetapi satu rumah itu ada yang 3 kepala keluarga. Kalau lihat kakak itu lebih 60, kakaknya 60. Yang aktif ikut arisan pertemuan warga setiap bulannya itu sekitar 40. Ya lebih 12 orang yang rumahnya itu tidak di RT 5, tetapi kakaknya masih di RT 5. Nah itu mungkin menjadi kendala dalam pelaksanaan penyerahan pamflet. Saya kira satu lagi, ada beberapa orang yang tokoh PDIP yang selalu mendukung PDIP ya dekat dengan Pak Yadi cerita nggak ada yang mendekati beliau, kok rada kecewa. Mungkin Pak Lurah pirsa tokoh di RT kita, RT tetangga kita sebelah. 3. RT 6. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin langsung bisa dijawab sebelumnya Bapak Istanto, monggo. Nggih, matur nuwun. Ngaten Pak, terkait dengan wilayah panjenengan itu misalkan ada 35 rumah, gitu. Nanti dari tim 5 desa wilayah panjenengan kan tim 5 desa kan sudah kita bagi untuk wilayah Pak. Jadi ada Mas Andri nanti membawai nyata turi sama turi baru. Terus untuk panjenengan nanti Mbak Darti itu ada Kijilan, Sonto Yuda, Yaren, Madigodo. Nah nanti berhubung tempat panjenengan ada 35 rumah, berarti nanti tempat panjenengan cuma diberi 35 stiker. Ya Mbak Darti ya. Jadi tidak harus 50 Mbak Darti. Disesuaikan dengan wilayah. Karena apa? Di Vienna, kita bicara Vienna, itu wilayahnya Mas Indro. Itu cuma berapa rumah di situ yang warga situ kan gitu. Kalau kita bentuk tim 5 di situ kan muspro Pak, karena warga tim 5 desa berkoordinasi dengan tim 5 tingkat RT. Intinya di tingkat RT itu ada berapa rumah yang mau ditempeli stiker. Misalkan cuma ada 35 di RT 5, ya nanti suplai stiker cuma 35, tidak harus 50. Jadi ngoten Pak. Nah untuk masalah ada tokoh di wilayah panjenengan, nanti coba saya koordinasi dengan Pak Sugeng sebagai anggota Dewan PDIP biar nanti sowan ke tokoh tetangganya panjenengan. Ya, saya tahu Pak tokohnya siapa, saya tahu. Jadi monggo yang lain, monggo. Terima kasih. Saya mau menanyakan yang tadi sudah disinggung oleh Pak Sugeng. Apabila itu warga mendukung, cuman dia tidak mau ditempeli gambarnya, itu bagaimana? Cuma difoto saja, cuman tidak ditempelkan di ya, gimana?
Kemudian tekniknya nanti kan biasanya warga itu ada yang di wilayah saya ada yang masih malu-malu gitu. Jadi itu tadi akhirnya buku langsung ditempel saja. Nah itu gimana nanti ya, kalau memang harus gimana nanti kita usahanya gitu. Terima kasih. Sekalian nyambung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua penanya terakhir mirip Pak. Ini psikologis masyarakat. Artinya apa? Seperti di perumahan Telkom itu juga sama. Karena sudah terbiasa tertata. K3 selalu saya kedepankan, kebersihan, ketertiban, keindahan. Bahkan reklam apapun tidak ada yang menempel di sana. Tapi selama ini saya menjadi RT 4 periode berjalan, alhamdulillah misi selalu goal. Karena saya juga sebagai birokrasi, artinya kita juga melangkah dengan cara yang humanis. Ya, artinya kita mengetahui, kita ngomong semuanya. Belum pernah Pak yang gagal, kecuali yang kemarin terakhir beda tipis sekali. Terus yang kedua gini Bapak, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa untuk rapat pertemuan semacam digagas, diwacanakan bergulir. Kalau tidak salah tangkap demikian. Itu juga baik sekali. Dan mungkin bisa kita saling mengenal lingkungan sekaligus untuk belajar ke lingkungan yang lain dengan tata cara bagaimana agar semuanya itu juga maju tentunya gitu harapannya. Ini kalau memang ditunjuk untuk pertemuan yang akan datang di perumahan Telkom, insya Allah siap. Dan untuk yang kedua Pak Kepala Desa, mohon maaf sekali, ini sebetulnya sudah pernah dijanjikan Pak Kepala Desa untuk awal dulu ketika kita berjuang bersama, dalam tanda petik sudah goal, mungkin ini untuk tahun yang ke-6 atau ke-7 berjalan Bapak. Dan kemarin ngendiko bulan Oktober sisa sedikit yang belum teraspal. Ini menjadi saya itu agak pelo terus terang. Karena di perumahan Telkom ya memang majemuk seperti itu. Sebetulnya baik sekali sudah disampaikan sedemikian rupa, namun psikologi saya pun juga berpengaruh. Walaupun tidak pertemuan rutin 3 bulan hanya sekali, namun setiap senam di bulan pertama, di minggu pertama setiap bulan itu senam rutin. Dan itu seragam pun sudah sedemikian rupa saya beri dengan cara saya bagaimana mencari donatur. Sudah kaos 2, training, topi, dan mungkin Bapak Ibu Kepala Desa juga perso sendiri. Itu dulu binaan dari Bapak Atok, tapi karena suatu dan lain hal nggak tercapai sehingga nanti kita mengikuti petunjuk lebih lanjut. Yang jelas nanti kalau stiker itu saya kembalikan lagi di depan tadi oleh beliau Bapak anggota Dewan, itu di Jalan MT Haryono dan Jalan S. Parman kita sudah sepakat di luar, tapi kalau di gang itu tidak ada. Bahkan jalan itu pun saya list kuning karena KBT pernah jadi juara sampai sekarang pun itu pun tidak ada pot yang melebihi melanggar list jalan kuning, nanti bisa dipersani. Karena semua sudah sepakat kita percantik lingkungan kita yang semakin indah kita rasakan sendiri. Dan itu pun bila mana ada pot yang melanggar list itu pun siapapun sudah sepakat boleh memindah ya. Karena sudah sangat kompak, saya berharap ini kompak terus. Dan nanti kedepannya harapannya ini juga sukses tanpa ekses ya Pak artinya. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua penanya dari Pak Yanto sama Pak Narto, mungkin bisa dari Pak Sugeng sama Pak Sogi, moga. Kalau ini, jadi kalau nanggapi kali Pak Yanto kali Pak sinten namanya Pak? Sunarto. Pak Sunarto nih, mau izin ngapunten. Jadi ngeten,
betul ketika yang sama yang disampaikan di depan tadi ya, ketika kita bergerak di warga itu kan faktor psikologi itu kan tidak kalah pentingnya. Artinya unggah-ungguh terpsilo itu kan penting. Jadi ketika Pak Yanto dengan tim nanti di warga dengan Mas aku rasa ditempeli apa jenis stiker ya jangan dipaksa Mas. Jangan dipaksa. Artinya apa? Artinya sementing beliau ini siap untuk mendukung kita dengan potensi seperti apa? Ya niku wow kan beton niku ne ditangani dipoto man beton. Mau pegang mana Pak dipoto Bu. Dalam rangka ini tinggi apa dokumentasi kita. Enggak apa-apa silakan. Nah, memang jangan dipaksa. Orang gelap dipaksa mungkin jadi malah rapi. Artinya nanti lah jalan dukung jadi orang dukung. Ini penting sekali. Sama Pak di perumahan. Begini, secara psikologi lingkungan itu, Pak Nato dengan wilayah kami itu tidak beda jauh. Saya juga di lingkungan perumahan. Artinya hampir sama. Kulon itu pada waktu pileg kemarin saya di gang Pinus itu, jadi samping gor itu suruh boleh seperti TPS itu 8 orang yaitu tim gugus tugas. Ini pun buat Indonesia sama sekali tidak punya tim di situ. Artinya apa? Temriku niku padahal sak perumahan niku TPS niku semperumahan niku. Jadi ngene samping gor niku. Kula mboten enten kenal memang. Kula kenal itu kali Dokter Mehmet, kali Pak RT, kali Garwani. Lah hasil pilihan kemarin temriku itu kula itu suara telu tok, Mas. Itu suara telu tok. Ning kula terbantu kan nomor suara partai. Partainya hampir 163. Terbantu kali niku. Artinya apa? Oh berarti Pak Sugeng temriku dereng dikenal. Mboten kenal Pak Sugeng. Mbak kula padahal hampir setiap hari mriku nondol di RT-ne warga mboten purun kula jaluki dadi tim kula mboten purun. Artinya niki memang kita harus menghargai dan menghormati dan tidak perlu kita maksa. Makanya dan perumahan itu memang kita juga harus mempunyai cara yang lain dalam arti nyun sewu termasuk yang disampaikan Pak Nato tadi Pak. Yang perumahan itu yang menjadi permasalahan termasuk potensi banjir itu lebih besar, termasuk aliran air perumahan ini biasanya salurannya kan cilik itu sama. Makanya Mas Yanto terkait dengan nanti ada warga sing Rabu, aku rasa Bu, template Mas sebenarnya aku dukung gue, kakakku yang gini enak 4 suara, silakan diproses Mas, difoto, nggak apa-apa. Gini, nonton gini. Mungkin pertanyaan ini sudah Pak. Pertanyaan kedua Pak Nato mungkin Pak Lurah nanggapi kali Pak Lurah ya. Terus monggo Bapak badhe tanget silakan. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Daripada saya nanti pulang masih membawa unek-unek, saya berusaha untuk mengutarakan di sini. Walaupun nanti kalau kurang pas, tolong juga diluruskan. Jadi apa yang saya katakan pada malam hari ini terkait dengan pemilu kada, khususnya pemilihan bupati. Tadi disampaikan bahwa ada 2 calon, yang satu kotak kosong. Artinya kalau kotak kosong itu tidak ada yang mencalonkan, hanya satu-satunya calon yaitu Bu Etik dan Pak Sabto. Kemudian di wilayah kami di RT 5 RW 2 bertetangga dengan Pak Narto itu juga sama. Masalahnya adalah pembangunan, di mana di RT 5 RW 2 itu di perumahan Majogondo Permai itu hanya tercatat 29 KK dari 44 KK yang ber-KK di Majogondo, Grogol Suharjo. Dari jumlah pemilih hanya tercatat 75 orang. Namun yang unik dari 75 orang ini semuanya adalah non-pri, artinya warga keturunan. Perumahan yang kami tempati ini sudah sejak berdirinya perumahan itu 36 tahun
belum pernah tersentuh pembangunan apapun yang dianggarkan oleh pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan daerah setempat. Artinya kalau terkait dengan pilkada ini tadi disampaikan harapannya supaya kita Bu Eti itu menang spektakuler, tidak hanya menang tipis-tipis gitu aja ya. Itu saya mewakili warga, 100% saya mendukung, 100% saya siap. Apa yang diputuskan malam hari ini akan saya sampaikan warga. Juga didukung oleh juru kamera yang mengabadikan acara malam hari ini itu sebagai bahan untuk menyampaikan ke warga. Nah, yang menjadi pertanyaan saya tadi disampaikan kalau menangnya kandel, tebal, spektakuler gitu, kita warga khususnya di tingkat RT itu akan menikmati kalau tidak salah 5 juta atau 7,5 juta anggaran setiap RT gitu ya Pak ya. Nah, janji itu, maaf ini saya katakan janji ya, semoga besok akan menjadi bukti dan saya yakin pada Bapak bahwa Bapak tidak main-main, Bapak sungguh-sungguh memperjuangkan kepentingan warga, khususnya di seluruh warga di tingkat RT RW Madigondo. Nah, semoga itu terrealisasi. Warga kami bersedia mensukseskan pilkada, warga kami bersedia untuk menyalurkan aspirasi politik, tidak golput, untuk memenangkan calon Bu Eti Pak Sabto. Nah, kompensasi yang akan disampaikan itu juga perlu akan saya aturkan. Demikian juga nanti kalau misalkan kemenangan Bu Eti itu akan membawa dampak pembangunan yang berkelanjutan. Misalkan begitu, kemenangan Bu Eti akan membuat semakin lancar dalam berusaha, aman, terkendali, pembangunan terutama pembangunan psikis dan psikisnya akan berjalan seperti biasa. Nah, ini harapan ini akan saya sampaikan. Jadi intinya apa yang disampaikan ini dari RT 5 RW 2 siap dukung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mas Agus ya. Jadi terima kasih Mas atas kompensasi yang dijanjikan ini kan, karena memang ini sudah clear. Yang justru menjadikan pertanyaan terkait dengan kompensasi itu ialah Pak, mungkin yang umumnya Madigondo ini benar-benar 80% ini aku mau yaet neng sopo mana Mas? Ini sing penting seperti itu. Mau yaet neng sopo, mau yaet kan gini pulau. Mau yaet kan Pak Sugeng tim 5 desa dan 5 kecamatan. Artinya apa? Kita menyampaikan. Nah, Pak Sugeng ini menyampaikan kan berarti juga sudah koordinasi dengan teman-teman. Artinya memang ini harus disampaikan ke warga. Jadi Pak Adi terima kasih sekali atas motivasinya. Kemudian Pak terkait dengan yang di Perumahan Panjenengan, saya terima kasih sekali semangat Panjenengan. Nanti tolong ini dikomunikasikan kepada warga. Panjenengan bisa Pak ke depannya komunikasi dengan Pak suatu misal. Dan pulau itu enten Pak Nyon Sewu kok kalau dengan kilo jebol suatu misal. Ya bisa nggak apa-apa ya, kami sampaikan di depan tadi Pak. Mungkin nek 80% Pak. Ini kan di video, mungkin dengan Pak. Nek ngentek 80% Pak Sugeng siap awal kok. Artinya apa? Artinya bahwa kulon itu nek matur ibu itu penak banget. Kan bisa nek bukti nih Mas. Bukti bekerja saya nek semuanya. Gitu. Makanya apa? Pengalaman selama ini komunikasi dengan Pak atau dengan Bu Eti, kita alhamdulillah selama ini apa yang kita sampaikan keliru. Apa mana nanti keluarga besar Madigondo pada 80%. Nah, kita ngomong penak banget Mas. Itu mungkin ke depan kalau pengen ngoten iki. Ya. Terus ampun semua jenengan mergorene dewan ampun semua. Enggak perlu khawatir, enggak perlu takut, enggak, jangan. Kita tunjukkan Pak Indo Madigondo gini-gini. Ngoten iki. Jadi saya berharap teman-teman semuanya semangat. Pak, terima kasih Pak Gil, masukannya, arahannya dan juga untuk pertanyaannya. Artinya memang seperti itu. Kita juga harus
harus konsekuen dalam arti ketika kita menyampaikan terus ke depan ini terus saat-saat itu ya ini gue nanti pulang nggak kalian tim pulang nggak sami Pak Desa pulang ini tim pulang buatan enten Pak hampir buatan enten sing ragu-ragu nggak pulang ngoten ki kok lu enten Pak kemarin terpodok ini ngoten tim pulang komandan bintang 1 wonten masalah wonten nang kantor polisi ya kita deh lurusnya rampung modalnya bener rampung clear bener clear nah, kita semua teman-teman sama nanti ke depan seperti itu ya terima kasih Pak ya teman-teman kompak semua ya matur suwun mungkin sudah ya monggo. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sampai pada penghujung acara pada malam hari ini saya ucapkan terima kasih atas kedatangan dan partisipasi panjenengan. Jadi mudah-mudahan acara ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sebelum saya tutup permintaan dari Ibu Eti, Pak Sugeng sama Pak Kepala Desa. Jadi sehabis acara ini nanti kita dipersilakan untuk bisa bersilaturahmi ke tempatnya Ibu Eti. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pertemuan pada malam hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.